Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mentakdirkan kita melanjutkan pembelajaran kita yang sudah sampai pada tema 2 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di awal pembelajaran 2 ini terdapat sebuah gambar tentang seorang perempuan yang bernama Dayu. Dayu memiliki kebun tomat yang ditanam oleh ibunya. Dayu sering membantu ibunya merawat pohon tomat tersebut. Buah tomat memiliki banyak manfaat, seperti penambah darah dan sebagai buah yang mengandung vitamin C. Vitamin C sangat berguna bagi tubuh. Manfaat vitamin C antara lain mencegah penyakit kanker, menjaga kesehatan mata, serta memperbaiki jaringan sel kulit. Saat merawat tanaman tomatnya, Dayu bernyanyi lagu tomat. Sebagai anak yang soleh dan solehah, yang selalu mentaati perintah Allah dan perintah Rasul, serta menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul, kita tidak melakukan kebiasaan seperti ini. Kita cukup mengetahuinya saja. Di lirik lagu tersebut dapat kita ketahui bahwa tomat memiliki dua warna yang berbeda ketika masih muda dan ketika sudah masak. Tanaman atau tumbuhan lainnya yang memiliki banyak manfaat yaitu pohon kelapa. Semua bagian yang terdapat pada pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhannya, seperti alat-alat kerajinan, sapu lidi, ketupat, bahkan perabotan rumah tangga. Di buku ini kembali diceritakan sebuah cerita dongeng tentang asal mula buah kelapa, yang mana kita tahu cerita dongeng ini adalah cerita bohong. Kita tidak boleh mempercayainya sedikit pun. Kita cukup mengetahuinya saja. Di cerita ini kita dibohongi bahwa asal mula pohon kelapa adalah seorang anak manusia yang meminta kepada penyihir atau dukun atau orang yang berbuat syirik kepada Allah untuk menjadi orang yang berguna. Untuk menjawab keinginan anak-anak laki tersebut, penyihir memberikan sebuah kotak hijau yang kecil yang harus dibuka ketika sudah sampai di rumah. Tetapi dikarenakan rasa penasarannya yang tinggi, anak tersebut membukanya di tengah perjalanan. Lalu kotak hijau tersebut merubahnya menjadi sebuah pohon kelapa yang besar. Dikisahkan dikarenakan anak laki-laki tersebut ingin menjadi orang yang berguna, lalu dia menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa adalah contoh dari salah satu tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan. Sekarang mari kita tulis bersama-sama pesan yang terdapat pada dongeng buah kelapa tersebut, yaitu kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Yang kedua, untuk menjadi orang yang berguna, kita harus menteladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita harus menepati janji. Diceritakan, Dayu memiliki paman yang seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota.
Truk pertama berisi 425 butir buah kelapa dan truk kedua berisi 590 butir buah kelapa. Mari kita sama-sama jumlahkan buah kelapa di masing-masing dua truk tersebut. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Bagaimana jika posisi gambar truk tersebut dirubah seperti ini? 590 ditambah 425, hasilnya sama juga dengan 1015. Dapat kita simpulkan bahwa jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Setelah ini, coba anak-anak ustadz dan ustazah semua kerjakan latihan berikut. Latihan ini terdapat pada halaman 25 atau 25. Selanjutnya, masuk kita pada pembelajaran keempat. Pada gambar terdapat 4 orang anak yang sedang berkumpul-kumpul di dalam kelas. Anak-anak ustadz sekalian, ini wajib ustadz ingatkan bahwa antara kita laki-laki dan perempuan tidak boleh berkumpul-kumpul atau ikhtilat, karena ini adalah termasuk larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mengundang murkanya Allah. Dituliskan di sini Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongeng sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah cerita bohong. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Dari cerita ini dapat kita ketahui ciri-ciri dari bunga melati dibandingkan bunga yang lain. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan, serta bunga melati banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satu manfaat dari tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung karena ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Pernahkah anak-anak ustadz dan ustazah semuanya melakukan kesalahan? Apa yang anak-anak ustadz dan ustazah semuanya lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita langsung meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap menjadi baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Manfaat tumbuhan selain membersihkan oksigen atau menghasilkan oksigen untuk kita bernafas, tumbuhan juga bermanfaat untuk tempat berteduh. Setelah ini, lakukanlah gerakan-gerakan berikut guna memperlancar peredaran darah kita. Alhamdulillah, pembelajaran kita di September 1 ini, yaitu pembelajaran 3 dan 4, sudah selesai. Ustadz berharap anak-anak ustadz dan ustazah semuanya dapat memahami apa yang telah ustadz sampaikan dan yang telah ustadz jelaskan. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.